Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Veja Amesya, NIM 2300016122. Di sini saya akan menjelaskan tentang CSVLOD, Model of Architecture Enterprise, and its a value for the EA discipline. Oke, sebelum itu, uh, Enterprise Architecture atau biasa disingkat EA atau AE. Dalam video ini kita bakal bahas satu model EA yang sangat penting, yaitu CSVLOD model. Model ini beda banget dengan model-model EA sebelumnya karena dibangun berdasarkan riset nyata lapangan, jadi bukan cuma teori tapi beneran jadi praktikan. Oke, next. Sebelumnya. Nah, gitu. Oke. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih enterprise architecture? Jadi, EA itu bisa dibilang sebagai jembatan antar strategi bisnis dan teknologi yang digunakan dalam organisasi. Kalau kita ibaratkan perusahaan sebagai tubuh manusia, EA itu kayak sistem saraf. Pusatnya yang ngatur supaya semua bagian tubuh bisa kerja bareng dengan harmonis dan efisien. Dengan EA, perusahaan ini bisa menghindari sistem yang tumpang tindih dan mengurangi biaya operasional dan lebih siap menghadapi perubahan. Next. Oke. Salah satu cara paling umum dalam memahami EA adalah dengan melihatnya sebagai 4 jenis arsitektur: bisnis, data, application, dan teknologi arsitektur. Bisnis arsitektur bicara soal struktur organisasi dan proses bisnis. Data arsitektur bicara tentang bagaimana cara dikumpulkan dan disimpan dan digunakan. Aplikasi arsitektur mengatur aplikasi atau sistem apa aja yang digunakan, sedangkan teknologi arsitektur fokus ke infrastruktur dan perangkat keras. Tapi cara ini memiliki beberapa kelemahan loh. Next. Nah, kalau kita lihat dari visual ini memang terlihat rapi dan semuanya dibagi per lapisan. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Dalam satu dokumen EA, kita bisa aja ngomongin soal aplikasi, datanya, bahkan infrastrukturnya secara bersamaan. Artinya, pemisahan ini seringkali nggak mencerminkan realita di lapangannya seperti apa. Oke, next. Masalah dari pendekatan ini adalah terlalu teknikal dan terlalu fokus pada klasifikasi. Misalnya, kita jadi bingung siapa yang sebenarnya pakai data arsitektur, buat apa, bagaimana artefak itu berkontribusi ke keputusan strategis. Selain itu, pendekatan ini juga bisa terlalu self-serving alias sibuk mengelompokkan dokumen tanpa tahu dampaknya berkelanjutan. Oke, next. Jadi, menganggap EA cuma sebagai 4 arsitektur itu sama kayak mikir mobil cuma dari bahannya, logam, karet, plastik, dan kaca. Ya benar sih, tapi nggak menjelaskan gimana mobil itu berfungsi, dan kita juga butuh cara berpikir yang lebih dalam menyeluruh tentang EA itu tersendiri. Oke, next. Model lain yang populer dalam EA juga adalah sebagai 3 bagian, yaitu kondisi sekarang atau current state, kondisi masa depan future state, dan roadmap. Untuk menuju ke sana, pendekatan ini biasanya dipakai untuk perusahaan bikin perencanaan strategis IT. Tapi tetap aja, model ini nggak cukup untuk menggambarkan kompleksitas organisasi. Oke, next. Nah, oke, ini gambarnya dari titik A ke titik B lewat jalur roadmap. Tapi coba berpikir, di organisasi nyata, kondisi masa depan itu bukan satu titik tunggal. Ada banyak arahan tergantung program, departemen, dan jangka waktu yang berbeda. Dan roadmap-nya bisa bercabang atau bahkan berubah haluan tergantung situasi saat ini atau ke depannya. Oke, next. Nah, masalah tambahannya, model ini menganggap organisasi bisa direkayasa seperti mesin. Padahal organisasi itu kompleks, penuh dinamika, bahkan kadang nggak terprediksi kalau kita terlalu terpaku pada future state yang
terlalu kaku. Kita justru bisa saja tidak fleksibel terhadap perubahan yang ada. Next. Oke, kesimpulannya dari model roadmap ini, meskipun berguna, tapi tuh tidak terlalu cukup menggambarkan praktik EA secara utuh. Kita butuh juga pendekatan yang lebih fleksibel, menyeluruh, dan benar-benar mewakili kenyataan di lapangannya tuh seperti apa. Oke, next. Nah, untuk kondisi sekarang, banyak organisasi masih bingung dua model populer tadi nggak bisa ngasih gambaran yang lengkap soal EA itu sendiri. Bahkan sampai sekarang belum ada model yang bisa dengan jelas menjawab EA itu sebenarnya isinya apa aja dan kapan digunain, siapa aja yang terlibat. Nah, disinilah muncul model CSVLOD. Oke, next. Nah, CSVLOD sendiri adalah model AI yang dikembangkan berdasarkan bukti nyata, bukan asumsi belakang. Model ini juga memetakan 6 jenis artefak utama yang benar-benar digunain di perusahaan. Ini menjawab banyak pertanyaan yang selama ini nggak dijawab oleh model-model lain. Dan itu alasannya kenapa model ini tuh powerful banget. Oke, next. Nah, CSVLOD ini terdiri dari 6 kategori artefak. Model ini dibagi menjadi 2 perspektif utama. Ada bisnis fokus, yaitu fokus pada aturan dan struktur dari sudut pandang bisnis. Dan IT fokus, fokus pada hal teknis dan implementasi sistem. Dan ada 3 kategori aktivitas utama, yaitu rules, aturan, struktur atau change, perubahan. Nah, pada consideration isinya tuh aturan yang konseptual global dan pertimbangan mendasar yang penting bagi bisnis, tapi juga relevan buat IT itu sendiri. Contohnya kayak nilai-nilai inti perusahaan, prinsip strategis, dan kebijakan umum yang harus dipatuhi oleh semua inisiatif IT. Kenapa penting? Karena disinilah IT harus berangkat menyesuaikan diri dengan konteks bisnis. Jadi meskipun bersifat abstrak dan konseptual, considerations ini adalah fondasi utama bagi semua kegiatan berikutnya. Dan yang kedua ada vision. Nah, vision ini berisi deskripsi konseptual tingkat tinggi dari organisasi, tapi terlihat dari sudut pandang bisnis. Contohnya gimana perusahaan ini berkembang dalam 5 tahun ke depan, visi dan misi organisasi, model bisnis di masa depan. Nah, visions ini membantu mengarahkan struktur organisasi cara menyeluruh dan dan menjadi acuan dalam menyusun strategi IT agar tetap relevan dan arah bisnisnya tuh terstruktur. Oke, yang ketiga ada outlines. Nah, outlines ini tentang inisiatif IT secara terpisah yang bersifat dipahami oleh para pemimpin bisnis. Kayak misalnya proposal digitalisasi layanan pelanggan, peta jalan, roadmap transformasi digital. Nah, outlines ini penting karena menjembatani dunia IT dengan pemimpin bisnis. Tujuannya biar perubahan yang dirancang di IT berkomunikasi dengan jelas dan ke stakeholder bisnis dan mendapat dukungan yang lebih tepat. Nah, yang keempat ada standards. Sekarang kita lihat yang standards itu kan ada di bawah ya. Nah, itu tuh aturan teknis global, termasuk kayak standar, pola desain, best practice IT. Nah, contohnya tuh standar keamanan data, protokol jaringan yang digunakan, dan pola arsitektur microservice. Nah, konteks ini tuh penting banget karena memberi pedoman teknis agar semua solusi IT yang dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal. Nah, yang kelima ada landscape, yaitu tingkat tinggi dari kondisi landscape IT organisasi. Contohnya peta sistem IT saat ini, integrasi antar sistem, infrastruktur yang dimiliki saat ini. Landscape membantu manajemen IT dan arsitektur enterprise untuk melihat struktur sistem yang sudah ada dan menentukan area mana yang bisa diperbaiki atau dioptimalkan. Nah, yang keenam ada desain. Ini yang terakhir. Desain ini
teknis dan fungsional yang sangat detail tentang proyek IT. Tentunya hal ini jadi bahan kerja utama para tim proyek. Contohnya desain database untuk aplikasi baru, diagram arsitektur sistem, detail antar muka API. Nah, ini adalah tahap implementasi konkret dan disinilah developer, arsitektur sistem, dan engineer menjalankan eksekusi proyek berdasarkan acuan desain ini. Oke, next. Oke, nah di visual ini kita bisa lihat bahwa keenam artefak ini menyebar ke seluruh domain, dari bisnis sampai keamanan. Ini menunjukkan bahwa AI itu lintas fungsi dan artefaknya juga saling berhubungan satu sama lain. Next. Nah, pada consideration, panduan prinsip dan nilai organisasi, misalnya semua sistem harus inklusif atau ramah pengguna. Biasanya tuh ditulis oleh pemimpin bisnis bareng arsitek perusahaan dan jadi fondasi semua keputusan strategis. Dan ini contohnya. Oke, next. Nah, standar itu aturan tim IT, bukan cuma bikin sistem rapi, tapi juga untuk menjaga keamanan, keandalan, dan konsistensi. Contohnya, pengguna satu jenis database, standar API, atau framework tertentu. Next. Nah, vision menunjukkan arah biasanya berbentuk model kapabilitas bisnis atau roadmap jangka panjang. Nah, ini biasanya muncul waktu manajemen bikin rencana strategis dan dibikinnya tuh bareng arsitek dan stakeholder bisnis. Oke, next. Nah, landscape. Kalau landscape itu membantu kita melihat semua sistem IT yang sedang jalan. Biasanya dibikin dalam bentuk diagram atau inventarisasi. Ini bantu kita tahu gimana sistem yang butuh diintegrasi dan dihapus atau diperbaharui. Next. Nah, untuk outlines itu semacam ringkasan ide proyek IT sebelumnya dimulai dan berisi opsi solusi, kelebihan, kekurangannya, serta perkiraan biaya atau pemanfaatannya. Tujuannya tuh buat ngebantu manajemen mengambil keputusan sebelum proyek ini dijalankan. Next. Nah, untuk desain itu blueprint teknis yang dibuat oleh arsitektur dan tim proyek. Jadi ini pedoman implementasi biasanya muncul setelah outline itu disetujui dan proyeknya dimulai. Isinya tuh kayak detail dan lengkap, dan teknisnya organisasi itu berjalan. Next. Nah, oke. Nah, setiap artefak ini kan punya cara sendiri. Caranya juga beda-beda. Nah, misalnya kayak consideration dipakai buat ngarahin strategi jangka panjang, sedangkan desain dipakai langsung oleh tim proyek untuk ngebangun sistem. Dan lainnya yang tadi aku udah jelasin di slide-slide sebelumnya. Oke, next. Oke, artefak AI juga yang punya siklus hidup yang berbeda. Ada bersifat yang strategis dan jangka panjang seperti consideration, dan ada juga yang jangkanya tuh pendek dan digunainnya tuh hanya selama proyek seperti desain. Next. Nah, setiap jenis artefak juga punya tujuan khusus nih. Ada rules, itu bantu skemakan prinsip dan arahan organisasi. Structures bantu nyusun landscape sistem dan arah pengembangan. Sedangkan change itu bantu realistiskan proyek IT dengan tepat dan lebih efisien. Next. Nah, manfaatnya dalam artefak ini tuh benar-benar sangat luar biasa. Yang pertama, lebih efisien dan terarah. Terus yang kedua, IT dan bisnis jadi lebih selaras. Yang ketiga, kondisi proyek lebih rendah. Yang keempat, mengambil keputusan jadi lebih terinformasi. Dan yang terakhir tuh, sistem jadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan ke depannya. Oke, aku mau ngejelasin dua keunggulan utama dari CSV LOD ini. Model ini tuh nyata,
berbasis bukti, bukan asumsi semata doang. Dan model ini tuh detail banget, jelas siapa yang buat, siapa yang pakai, dan buat apa, dan kapan digunain. CSVLOD itu nggak cuma bikin kita ngerti, tapi juga bisa langsung dipraktikkan buat bantu perusahaan biar berjalan lebih rapi dan lebih lancar. Next. Oke, aku langsung kasih kesimpulan dari keseluruhannya aja ya. Jadi, dibandingkan model-model lama, boleh slide-nya ke bawahin aja, nggak apa-apa. Nah, oke. Terus. Jadi, aku langsung ke intinya aja. Jadi, dibandingkan model-model lama yang terlalu menjederhana, CSVLOD itu hadir sebagai jawaban dari kebingungan di dunia EA. Ini model pertama yang dibangun dari kenyataan dan bisa benar-benar bantu organisasi menyusun mengelola enterprise arsitektur secara strategis, realistis, dan efektif. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.